Ayat 26. Ya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang saya mau tanya. Tolong dijawab. Siapa yang dilapangkan rezekinya dan siapa yang disempitkan rezekinya? Yang dilapangkan rezekinya itu yang menepati janji. Subhanallah. Yang disempitkan rezekinya yang melanggar janji. Itu saja. Kalau soal Allah menghendaki, ya Allah itu kan fasilitator. Kita mau lapang, kita mau sempit, ya diikuti sama Allah, maunya kamu kok. Nah, tolong perhatikan kata-kata lapang. Lapang rezeki jangan diartikan berlimpah rezekinya dalam konteks materi. Subhanallah, salah. Syukur kalau berlimpah rezekinya juga lapang dadanya. Banyak juga yang berlimpah rezekinya juga sempit dadanya. Karena hukumnya semakin banyak kita mengumpulkan uang, kalau tidak dilihat dari konteks spiritual, maka kita semakin takut kehilangan uang. Nah, takut kehilangan uang 1 miliar dengan takut kehilangan 1 juta, lebih mana besar takutnya? 1 miliar artinya ya, semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin dikejar dengan yang namanya kesedihan. Dan kebahagiaan itu melekat di dalamnya kesedihan. Kalau sudut pandang kita cuman sudut pandang materi. Nah, kalau orang sudah punya 2 sudut pandang, makanya Allah katakan di Quran surat Al-Balad, Alam naj'allahu ainain. Bukankah aku telah memberikan kepadamu 2 penglihatan? Awas, bukan 2 mata. 2 penglihatan. Kalau 2 mata, ya ini saya 2 punya. Ini 1 penglihatan. Ini untuk melihat yang lahir. Ngerti maksud saya? Tidak, mata kanan untuk lahir, mata kiri untuk batin. Nggak ada, dua-duanya untuk lahir. Ngerti maksud saya? Nah, 2 penglihatan. Maksudnya bukan 2 mata, 2 penglihatan. Penglihatan lahir dan penglihatan batin. Nah, kalau orang sudah melihat dengan 2 penglihatan, maka dia akan bisa membebaskan dari perbudakan. Jadi, orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah orang yang menepati janji. Garam 1 sendok dimasukkan ke gelas, air 1 gelas, dia udek-udek, asin. Sama-sama 1 sendok, masukkan ke ember, udah mulai agak-agak tawar dikit, gitu kan? Gitu. Sebetulnya problemnya sama-sama satu sendok. Nah, cuman tadinya kita cuman punya gelas, sekarang sudah ember, lumayan, gitu kan? Dulu dimarahin orang marah, sekarang udah mulai senyum walaupun agak kesal dikit, gitu. Udah lumayan itu namanya pertambahan nilai. Jadi sedikit-sedikit tapi maju lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Lambat juga nggak apa-apa. Tapi maju lah. Maju. Yang penting maju lah. Gitu. Majunya berapa senti? Yang penting maju deh. Ngerti maksud saya? Jadi itu yang penting. Saya selalu memotivasi agar kita semangat. Ya, terus semangat karena sesungguhnya hidup itu mudah sebetulnya ya kalau kita bisa menangkap makna-makna dari semua apa yang Allah pertunjukkan kepada kita. Baik, sekarang pertanyaannya, saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang punya deposito berapa masing-masing? Jujur, nggak punya. Udah ada yang bilang nggak punya. Ya yang 100 juta. 1 miliar. Miskin semua. Pantesan nyumbangnya dikit. Yang 100 miliar. Subhanallah. Kayaknya cuma saya aja yang punya 1000 miliar.
Saya sekarang 1.000 miliar lebih depositonya. Ada teman saya, ya, matanya tiba-tiba buta. Dia punya uang 2 miliar. Dia operasi di Singapura. Habis 2 miliar. Jadi kalau saya sekarang bisa melihat, berarti saya punya lebih dari 2 miliar. Satu. Hitung. Baru betul. Dari tadi kemana aja. Iya. Coba baca di koran, ya, tempo hari ada orang diponis oleh dokter itu otaknya kanker, ya, dia harus operasinya katanya di Belanda, ya, perlu dana 10 M untuk operasinya. Jadi sekarang saya bisa mikir, jadi di kepala saya punya berapa? 10 M lebih. Jumlahkan udah berapa deposito saya? Iya. Iya. Subhanallah. Jadi, ya, yang namanya rezeki itu kita selalu fokus kepada apa yang disebut dengan uang dan materi. Sampai kita melupakan berapa uang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berwujud kesehatan, kenikmatan, merasakan asinnya garam, merasakan manisnya gula. Berapa M itu? Bayangkan kalau kita hari ini kehilangan rasa, kita punya uang 20 miliar. Apa yang kita usaha? Kita tidak makan uang, tapi berobat kemana-mana sampai habis itu 20 miliar. Bisa jadi begitu? Bisa jadi. Bahkan kalau ada orang yang punya uang banyak, kemudian dia ingin menebus kembali nyawanya supaya tidak keluar dari tubuh ini, mungkin dia bisa beli. Jadi sehat dan kehidupan ini luar biasa. Makanya rezeki itu jangan selalu diukur dengan, ketika kita mengukur rezeki dengan uang, bersiap-siaplah untuk mendapatkan kesempitan. Padahal kita datang ke tempat ini, dapat pengajian seperti ini. Luar biasa kan karunia Allah. Setelah ngaji, gak iuran juga dapat makan. Ini saya terus terang kan, kalau di sini kan tidak boleh pakai mutasabihat. Kalau pakai mutasabihat itu suka pura-pura nggak ngerti. Terus terang aja nggak ngerti terus. Iya kan, puncaknya ngaji itu adalah akhlak. Akhlak itu kan toleran, ya kan? Kita menjadi punya tenggang rasa. Ya perwujudannya bisa sangat luas. Karena saya selalu mengajarkan, berhenti kita memamerkan keyakinan kita. Berhenti kita memamerkan makrifat kita. Gak penting. Yang harus kita pamerkan sekarang adalah bagaimana kita peduli kepada orang lain. Tuh, puncaknya janji itu nomor 6. Menjadi orang yang berguna. Makanya kan Nabi mengatakan, tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika engkau bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ekstrapolasi hadis itu, tidaklah kau termasuk orang yang beriman jika anakmu sekolah berlebihan sementara tetanggamu iuran saja susah sampai dikeluarkan dari sekolah dan kita tidak peduli. Gak iman itu. Makanya saya bikin sekolah di Bandung itu. Gedungnya udah bagus. Kalau saya mau bikin sekolah unggulan, saya ahlinya bikin sekolah. Bikin sekolah mahal, saya bisa. Ahlinya mau saya konsultan. Tapi bukan itu. Di sekitar rumah saya itu SD dan nikah. Sekarang alhamdulillah, ya, mereka bergairah di sekitar situ. Kemarin baru kita melaksanakan kursus otomotif. Dia bilang, coba hitung berapa untuk kursus otomotif. Dari mana Pak? Ntar biar uang ntar saya cari. Kumpulkan 20 anak. Jika perlu nanti puncaknya bekeli kunci-kunci supaya mereka buka bengkel. Tuh, hitung berapa satu anak. Kasih seragam biar gagah sedikit lah. Gitu. Kasih seragam kan, kalau pakai seragam itu kan lagi cuci sepeda motor juga beda semangatnya kalau pakai seragam.
Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya itu puncaknya. Puncak orang nggak akan tanya, wah marifatnya luar biasa. Luar biasa apaan? Senyum aja susah. Saya barusan ketawa juga karena nggak ada teman di radio, saya putar radio Sonora. Jadi saya selalu dapat banyak pelajaran di situ. Karena di situ yang ngasih pelajarannya kan rata-rata orang-orang Hindu ya, ada Gede Prama, ada orang-orang hebat lah. Kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu kalau pelajaran mereka luar biasa. Kan ada yang tanya, bagaimana caranya supaya sabar? Saya disuruh dengar itu oleh Allah karena saya mau ceramah sabar. Pas gitu. Ya gini katanya, kalau kamu suatu saat tiba-tiba, jadi diceritakan di situ, contohnya itu. Jadi ada si suami, dia itu pemarah. Mudah sekali marah gitu. Ya suatu saat ketemu dengan orang bijak. Terus dia minta resep gimana caranya supaya saya kalau mau marah nggak jadi gitu. Orang bijak, oh ini resepnya katanya, kamu kalau mau marah, kamu mundur jalan 7 langkah, kemudian kamu jalan lagi 7 langkah ke depan. Lakukan itu 7 kali. Saya mikir di situ, apa hubungannya gitu kan? Tapi pintar juga yang namanya orang bijak begitu kan, ntar jadi lupa masalahnya karena kan capek. Bagus juga itu. Ini resep bagus. Kalau mau marah mundur aja 7 langkah. Kan lagi mundur ketabrak apa, capek kan? Ya, jadi fokusnya kan hilang kan gitu. Bagus juga itu. Ini saya bagikan resep itu dari radio Sonora. Bagus itu. Mau marah mundur 7 langkah. Nah, diceritakan di situ. Ceritanya si suami ini begitu nyampe di rumah, didapati istrinya itu sedang tidur. Ternyata, nah di dalam selimut itu ternyata berdua. Ntar dulu pakai istighfar segala. Istighfar so tahu aja. Astagfirullah. Apaan istighfar? Selimutnya berdua. Apa yang mesti istighfari? Ntar dulu. Itu istighfar segala. Itu kebiasaan buruk itu. Belum tahu udah istighfar. Ya itu kepribadiannya langsung tercermin. Itu negatif pasti pikirannya. Subhanallah. Itu belum sukses tuh saya berarti ngajar ngaji di sini. Belum jelas sudah istighfar. Istighfar tuh bagus tapi gak tepat itu. Saya belum selesai ceritanya udah istighfar. Nah, begitu didapati dia satu selimut berdua itu. Nah, dia mau marah. Dia mau ambil pisau belatinya. Dan kemudian baru ingat. Ya, udah dia mundur 7 langkah. Maju 7 langkah. Mundur 7 langkah. Kan sibuk. Nah, lagi sibuk, istrinya bangun. Lagi apa mas? Ya, begitu. Loh, begitu kebuka selimutnya, ternyata yang seselimut dengan dia itu ibunya. Coba kalau pisau belatinya tadi keburu digunakan, dua-duanya dibunuh kan, ibu dan anaknya. Untung aja ada ilmu, mundur 7 langkah maju 7 langkah kan jadi bagus. Ngerti nggak? Nah itu baru istighfar. Astagfirullah. Istighfar keduluan tadi. Jadi rezeki itu jangan suka ditimbang dengan materi. Kalau ingin lapang hidup, satu kuncinya. Menepati janji. Karena Allah sudah bilang, barang siapa yang mengejar Allah, maka dia akan dapat 2. Dapat Allah dan dunia. Dan barang siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Dia tidak dapat dunia dan dia tidak dapat Allah. Gitu. Ya. Bagaimana mengejar Allah? Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ya tetap ngaji, tetap kerja. Cuman kerjanya ya biasa aja kerja, yang penting ikhlas. Entar juga pasti semakin tidak mengharap, maka semakin melimpah yang diberikan Allah kepada kita. Kerja ya kerja aja, nggak usah mikirkan berapa gaji saya, berapa duit saya. Nggak, kerja aja, gitu. Sehingga kerja itu menjadi suatu kebutuhan sebagai sebuah bentuk eksistensi diri kita.
Karena kita yakin bahwa kita lahir ke dunia itu sedang dipakai Allah untuk suatu peran tertentu yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu disadari, itu sudah bismillahirrahmanirrahim itu. Walaupun gak baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah lebih bismillah itu. Kalau kita meyakini itu. Nah ini kan kita kebanyakan upacara lalu tidak menyadari bahwa kita itu ada di dunia, peran apapun yang sekarang sedang kita kerjakan, kita sedang dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Allah sedang bekerja ya dengan tangannya lewat diri kita. Dan Allah mengatakan di Quran, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas mereka.